Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu tentang pengujian audit yang diperluas. Pengertian pengujian audit yang diperluas. Secara teknis, pekerjaan lapangan merupakan upaya untuk memperoleh informasi tambahan atau informasi yang lebih lengkap guna memberikan keyakinan yang lebih baik dalam penarikan kesimpulan atas hasil auditnya. Oleh karena itu, pekerjaan lapangan ini merupakan proses pengujian yang diperluas. Pengujian yang diperluas tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan pengujian atau pemeriksaan yang lebih rinci atas bukti audit yang sebelumnya telah diperoleh. Yang kedua, menambah jumlah item yang sebelumnya telah diuji atau diperiksa. Yang ketiga, menambah ruang lingkup pengujian berdasarkan bukti audit tertentu atau spesifik yang sebelumnya telah diperoleh. Berikutnya, kriteria pengujian yang diperluas. Yang pertama, bersifat langsung. Yang kedua, efisien. Yang ketiga, fleksibel. Adanya berikut risiko aktivitas audit. Yang pertama, kegagalan audit. Yang kedua, keyakinan yang keliru. Dan yang ketiga, risiko reputasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis pengujian dalam auditing, di mana terdapat 5 jenis pengujian dasar yang digunakan dalam menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar atau tidak. Jenis pengujian tersebut antara lain, yang pertama, prosedur untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern, di mana pada tahap audit ini, auditor harus memusatkan perhatian pada desain dan operasional aspek-aspek struktur pengendalian intern, di mana prosedur audit yang berhubungan dengan pemahaman auditor atas struktur pengendalian intern adalah yang pertama, pengendalian auditor pada periode sebelumnya terhadap satuan usaha. Yang kedua, ada tanya jawab dengan pegawai perusahaan. Yang ketiga, ada pemeriksaan pedoman kebijakan dan pengendalian pada tingkat dan sistem. Yang keempat, ada pemeriksaan atas dokumen dan catatan. Lalu yang kelima, ada pengamatan aktivitas dan operasi satuan usaha. Lalu, jenis pengujian yang kedua ada pengujian atas pengendalian, di mana meliputi prosedur-prosedur audit yang dirancang untuk menentukan aktivitas, kebijakan, dan prosedur pengendalian yang ditetapkan pada perusahaan klien, di mana pengujian dan pengendalian memfokuskan pada pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana penerapan kebijakan prosedur pengendalian klien, apakah kebijakan dan prosedur ditetapkan secara konsisten, dan oleh siapa kebijakan dan prosedur ditetapkan secara konsisten. Lalu, jenis pengujian yang ketiga ada pengajuan substansif dan transaksi, di mana pengujian substansif meliputi prosedur-prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi monetary error atau salah satu yang secara langsung berpengaruh terhadap kewajaran saldo-saldo laporan keuangan. Jenis pengujian substansif ada berupa pengujian atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian terinci atas saldo. Lalu, jenis pengujian yang keempat ada prosedur analitis, di mana prosedur analitis mencakup perbandingan-perbandingan dari jumlah-jumlah yang dicatat dengan jumlah yang diharapkan yang disusun oleh auditor. Dalam tujuan utamanya, prosedur analitis yang dilakukan terhadap pelaksanaan audit atas saldo akun adalah yang pertama mengindikasi kemungkinan terjadinya salah saji dalam laporan keuangan dan mengurangi pengujian terinci atas saldo. Yang kedua, memahami bidang usaha klien. Yang ketiga, menetapkan kelangsungan hidup suatu satuan usaha. Lalu yang terakhir ada pengujian terinci atas saldo, di mana pengujian terinci atas saldo memusatkan perhatian atas saldo-saldo akhir buku besar untuk laporan realisasi pendapatan dan belanja serta neraca. Perkenalkan, nama saya Septiana Liberty. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen temuan audit serta jenis-jenis rekomendasinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen temuan audit. Kondisi, kekurangan atau kelemahan apa yang sebenarnya terjadi?
Kondisi menunjukkan realitas yang ada dari suatu pelaksanaan kegiatan yang menunjukkan adanya kekurangan atau kelemahan. Untuk menyatakan kondisi, auditor harus mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten, cukup, dan material. Kriteria apa yang seharusnya terjadi antara lain berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan manajemen yang harus ditaati atau dilaksanakan, pengendalian manajemen yang andal, dan tolak ukur keberhasilan, efisiensi, dan kehematan. Sebab mengapa terjadi perbedaan antara kondisi dan kriteria? Materi penyebab merupakan hal yang penting apabila ditinjau dari tujuan audit, yaitu menghasilkan rekomendasi ke arah perbaikan di masa datang. Ciri suatu penyebab antara lain, kegiatan yang tidak atau kurang dilaksanakan, ketentuan yang belum ada, atau ketentuan yang tidak dilaksanakan dengan semestinya, yang mengakibatkan timbulnya suatu penyimpangan. Dapat didefinisikan pihak yang bertanggung jawab atas kelemahan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi. Pada dasarnya, materi penyebab ini mengungkap tentang mengapa terjadi ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria. Akibat dan dampak. Apa akibat dan dampak yang ditimbulkan dari adanya perbedaan antara kondisi dan kriteria? Akibat yang ditimbulkan dan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria juga menentukan arti penting atau bobot temuan audit. Oleh karena itu, materialitas dari akibat harus diuji dan didukung oleh fakta pembuktian yang cukup. Materi unsur akibat antara lain berupa ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, serta ketidaklancaran pelayanan kepada masyarakat, ketidaklancaran pembangunan, dan terjadi pencemaran lingkungan. Rekomendasi apa yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya? Tujuan audit operasional ialah untuk menghasilkan rekomendasi ke arah perbaikan terhadap pengelolaan aktivitas atau kegiatan audit tentang cara pengelolaan yang lebih hemat, efisien, dan efektif, serta untuk menghindari terjadinya kesalahan, kelemahan, kecurangan di masa datang. Yang kedua yaitu jenis-jenis rekomendasi. Memperbaiki kondisi yang ada atau menyelesaikan masalah dapat ditindaklanjuti secara logis, praktis, dan resolvable, bersifat korektif dan konstruktif sebagai solusi jangka pendek dan jangka panjang, dan merupakan pelaksanaan dari proses audit yang dijalankan secara benar. Rekomendasi-rekomendasi yang memenuhi kriteria tersebut merupakan bentuk pelayanan paling bernilai yang diberikan Departemen Internal Audit kepada pihak manajemen. Dalam Statement of Responsibilities of Internal Auditor dikatakan bahwa rekomendasi ini merupakan salah satu tugas Departemen Internal Audit selain melakukan berbagai analisis dan penilaian, petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang diperiksa. Ini merupakan pelaksanaan audit internal yang bertujuan untuk membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Efektivitas rekomendasi diartikan sebagai hubungan antara output dengan tujuan dari hasil pemeriksaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.